Sebenarnya apa sih itu USB Type-C dan apa yang bisa dilakukannya dari segi fungsi? Apakah itu hanya istilah untuk Lucinta Luna yang melakukan aborsi atau memiliki fungsi lain yang lebih memiliki impresi dan juga edukasi? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan durasi. Saya ucapkan selamat menonton. Lionel Messi. Hai guys, Handika di sini. Banyak banget dari kalian yang komentar dan mengeluhkan kalau misalkan saya lagi nge-review laptop belasan juta tanpa ada USB Type-C. Contohnya seperti laptop Asus G-Strix G531GD yang saya review kemarin. Laptopnya udah mencapai harga belasan juta, kok nggak ada USB Type-C-nya sih bang? Nah, jadi diawali dengan komentar dan juga keluhan kalian, akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat konten apa sih itu USB Type-C, seberapa penting USB Type-C, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh port USB Type-C ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah semangat saya untuk membuat konten-konten lain yang insya Allah akan lebih bermanfaat dan lebih menarik. Serta jangan lupa untuk ikutan giveaway DKID yang total hadiahnya mencapai 30 juta. Untuk apa aja hadiahnya dan juga syarat giveaway-nya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Karena batas akhir untuk mengirimkan videonya adalah tanggal 19 dan nanti seminggu kemudian atau tanggal 26 akan saya umumkan siapa saja pemenangnya. Untuk memulai kuliah singkat kita hari ini, saya akan agak sedikit flashback ke belakang. Jadi dulu waktu saya pas SMP, kalau nggak satu SMA itu, saya sering banget main ke warnet. Dulu warnetnya itu masih monitor tabung, jadi bukan LCD seperti sekarang. Dulu port-port USB itu nggak setipis dan secanggih sekarang. Jadi dulu itu port USB masih pakai yang bulat dengan banyak pin. Dulu itu juga misalkan kalian punya device dengan merek yang berbeda, biasanya portnya juga berbeda. Saya kasih contoh misalkan keyboard dan juga mouse dulu nggak seperti USB Type A sekarang, jadi masih bulat dengan pin, itu pun dengan warna yang berbeda. Kalau nggak salah, kalau untuk mouse warnanya itu hijau, dan kalau untuk keyboard warnanya merah. Dan misalkan kalian kebalik ya colokannya, itu nggak akan berfungsi. Terus keyboard dulu itu juga masih kayak keyboard mekanikal yang tebel-tebel, mouse-nya itu juga masih pakai yang bulat-bulat, jadi nggak pakai optik yang digeser-geser bulat gitu. Sekarang masih ada yang jual nggak ya? Tapi kalau misalkan kalian tahu informasi ini, berarti kalian sama dengan saya, yaitu tua. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, port-port USB tadi dianggap ribet karena kurang universal. Karena arti dari USB sendiri itu adalah Universal Serial Bus. Jadi kalau misalkan nggak cross platform dan beda merek, beda input, kan dianggapnya kurang universal. Jadi ingat, USB itu adalah kepanjangan dari Universal Serial Bus. Saya tekankan di kata universal. Jadi bukan unit stres berat, bukan ya. Universal Serial Bus. Nah, akhirnya dengan alasan karena dianggap terlalu ribet dan kurang universal, akhirnya dibuatlah port USB yang kita kenal sekarang sebagai USB Type A. Diawali dulu dengan USB Type A 2.0, kemudian di-upgrade menjadi USB 3.0 yang secara konektor sama, cuman dari segi speed lebih kenceng. Tapi USB 3.0 dengan koneksi Type A seperti ini dianggap kurang universal karena dia nggak reversible, jadi nggak bisa dibalik. Misalkan kalian salah lubang, maksud saya salah pin yang ada warna birunya ini, salah masuk ke laptop, itu kan nggak bisa masuk. Akhirnya dibikinlah USB yang baru yang namanya USB 3.1 dengan koneksi Type-C, yang dianggap adalah USB paling universal sampai saat ini, dengan speed yang lebih kenceng juga dari USB 3.0. Kalau tahun depan bentuk USB-nya mungkin seperti donat, seperti jemblem, atau seperti apapun saya kurang tahu, karena biasanya kan teknologi itu kemajuannya pesat banget. Jadi dengan USB Type-C ini kalian nggak hanya bisa mengkoneksikan mouse ataupun keyboard, tapi lebih banyak lagi kalian bisa mengkoneksikan DisplayPort, kemudian eksternal VGA apabila USB Type-C-nya sudah support dengan Thunderbolt, smartphone Android, dan lain-lain. Dan sekarang juga pelan-pelan itu banyak device yang sudah mulai menggunakan USB Type-C seperti flash disk, keyboard dan juga mouse juga sudah ada yang mulai menggunakan konektor Type-C. Ya, sekarang semua device itu pelan-pelan udah mulai menggunakan USB Type-C demi mengejar kata universal dari kata USB itu sendiri. Ya, meskipun sekarang device dengan USB Type-C itu biasanya lebih mahal ketimbang device yang masih menggunakan USB 3.0 Type A. Cuman sekarang gimana masalahnya kalau misalkan kalian punya device yang menggunakan Type-C, tapi kalian ingin mengkoneksikan dengan device lain yang tidak menggunakan USB Type-C. Contohnya bisa kalian lihat di smartphone Android yang menggunakan Type-C, kemudian juga pada laptop-laptop tipis seperti ZenBook, Dell XPS, atau MacBook
karena biasanya laptop tipis itu nggak muat untuk USB Type A, jadi demi mengejar ketertipisan dari laptop tersebut dia hanya menggunakan USB Type C. Contohnya seperti MacBook, saya nggak tahu MacBook apa, cuman dia memiliki satu USB Type C saja yang letaknya di pojok kiri. Jadi bayangkan sebuah device yang hanya memiliki USB Type C, sama seperti smartphone. Jadi gimana kalian bisa menggunakan device yang hanya memiliki satu USB Type C tadi kalau kalian misalkan pengen mengkoneksikan dengan device lain yang nggak memiliki konektor Type C, entah itu HDMI, mouse, keyboard yang nggak menggunakan Type C, dan lain-lain. Kalau kalian memiliki masalah ini, kalian bisa menggunakan device yang namanya adalah USB-C adapter, USB-C hub, USB-C converter, dan lain-lain, macam-macam namanya, tapi fungsinya itu sama. Dan di sini saya juga udah ada contohnya. Ini adalah USB-C adapter dari Kowetek. Ini mungkin produk dari Jawa ya, karena Kowe itu artinya adalah kamu kalau bahasa Jawa. Jadi mungkin artinya adalah ini teknologimu, Kowetek gitu. Nah, jadi dengan USB-C adapter seperti produk dari Kowetek ini, kalian bisa memanfaatkan USB Type-C kalian semaksimal mungkin. Karena seperti kalian lihat di sini ada port untuk HDMI, kemudian juga ada dua buah USB 3.0 dan juga slot SD card. Jadi misalkan kalian punya laptop yang tipis yang hanya memiliki satu port Type-C, kalian bisa menggunakan USB-C hub ini. Karena kalau dari Kowetek ini secara desain dia sangat premium ya. Jadi dia nggak plastik ini. Di bagian casing yang untuk menggunakan port-port ini menggunakan aluminium, dan untuk konektor USB Type-C-nya dia menggunakan gold plate seperti pada headset yang saya review kemarin. Jadi ini benar-benar emas, cuman lapisannya aja yang emas. Kenapa emas? Karena emas adalah penghantar listrik paling baik. Kemudian kabelnya juga udah lumayan tebel meskipun nggak braided atau dilapisi dengan nilon. Dan secara build quality menurut saya sih ini adalah USB-C hub yang paling premium ya. Karena saya punya yang lain itu pakai plastik dan ini pakai aluminium. Jadi kayak USB-nya MacBook meskipun mereknya itu dari Jawa yaitu Kowetek. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulannya maksimalkan semaksimal mungkin USB Type-C kalian, karena sering saya lihat itu pengguna laptop atau pengguna device apapun biasanya hanya menggunakan USB Type-C itu hanya untuk mengecas HP. Jadi menurut saya sih sayang banget karena USB Type-C itu memiliki speed yang kenceng banget, bahkan dia bisa menggunakan VGA external dan juga DisplayPort. Jadi bayangkan USB Type-C yang hype itu kalian gunakan untuk ngecas handphone saja, saya kira sangat-sangat mubazir. Jadi kalian mending beli laptop atau device yang nggak pakai Type-C kalau memang kalian belum tahu atau belum butuh dengan USB Type-C. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau mungkin ada kata-kata saya yang terulang-ulang, karena video ini saya nggak pakai script. Saya cuma pengen membagikan kepada kalian tentang fungsi Type-C, apa itu Type-C, dan apa saja yang bisa dikoneksikan dengan USB Type-C ini. Ya, tapi intronya tadi pakai script, itu yang bikin agak lama bikin video itu sih. Dan nanti mungkin saya pengen ganti intro aja biar saya nggak terlalu pusing memikirkannya ya. Oke, jadi saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!